Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai pemilihan lokasi budidaya perikanan payau dan laut. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pemilihan lokasi budidaya perikanan payau dan laut dari sumber airnya, topografi, elevasi, bahkan tekstur tanahnya. Sekarang kita beranjak ke pH tanah, di mana penggolongan pH tanah itu dimulai dari asam yang luar biasa sampai dengan basa yang sangat kuat, di mana asam luar biasa memiliki pH tanah sekitar kurang dari 4,5, kemudian dilanjutkan asam sangat kuat 4,5 sampai 5, kemudian asam kuat 5,1 sampai 5,5, asam sedang 5,6 sampai 6,0, asam lemah 6,0 sampai 6,5, netral 6,6 sampai 7,3, basa lemah itu 7,4 sampai 7,8, kemudian ada basa sedang 7,9 sampai 8,4, basa kuat 8,5 sampai 9,0, dan yang terakhir adalah basa sangat kuat, yaitu di atas dari 9. pH atau derajat keasaman tanah yang rendah atau tanah tergolong tanah asam itu termasuk tanah yang tidak produktif, di mana tanah yang baik adalah tanah yang netral atau basa, di mana tanah netral di situ berkisar pH tanahnya 6,6 sampai 7,3, atau tergolong masih masuk dalam basa lemah 7,4 atau 7,8, di mana tanah ini baik untuk digunakan sebagai tambak ataupun kolam, di mana tanahnya itu termasuk tanah yang produktif. Tanah dengan pH netral sampai basa kaya akan garam nutrien yang dapat merangsang pertumbuhan pakan alami. Pakan alami dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang mempunyai pH 6,6 sampai 8,5. Nah, pakan alami yang sudah kita tahu berarti ada plankton, klekab, dan beberapa jenis pakan alami lainnya yang secara alami muncul di dalam tambak yang nantinya akan menjadi pakan untuk biota yang kita pelihara. Tambak biasanya dibuat di bagian pesisir pantai atau bagian pada wilayah hutan mangrove. Jadi orang-orang akan banyak membuka lahan mangrove yang dijadikan sebagai tambak udang maupun tambak ikan, di mana lahan hutan mangrove yang baru dibuka ini biasanya atau pada umumnya memiliki kandungan asam yang cukup rendah. Tanah-tanah asam di daerah payau ini muncul karena beberapa sebab. Biasanya pada tanah-tanah pantai yang baru terbentuk, seringkali ion-ion pirit itu terakumulasi. Selama tanah yang mengandung pirit ini muncul, tanah demikian sangat peka terhadap perubahan yang sangat kecil. Bila lahan tambak diairi, pirit akan teroksidasi dan menghasilkan asam sulfurik atau yang biasa disebut dengan asam sulfat, di mana asam sulfat ini mampu menyebabkan keasaman tanah menjadi sangat rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah yang memiliki kandungan asam yang cukup rendah itu memiliki produktivitas tanah yang kurang bagus. Keasaman tanah yang rendah ini berasal dari keasaman air tambak yang rendah sekali karena pencucian dasar tambak atau oleh aliran air hujan. Nah, karena produktivitas tambak yang buruk karena tanahnya masih asam, maka pertumbuhan pakan alami yang nantinya menjadi pakan untuk biota yang kita pelihara menjadi sangat rendah. Nah, tanah-tanah asam ini dapat pula menyebabkan rendahnya produktivitas tambak. Asam sulfurik yang terbentuk karena teroksidasinya pirit akan mempengaruhi mineral-mineral tanah seperti fosfat, kalium, nitrat, dan hara esensial lainnya, yang mana hara esensial ini atau mineral-mineral ini nanti akan dibutuhkan untuk pertumbuhan pakan alami di dalam tambak. Jadi ketika tanah asam, ketika dilakukan pemupukan, di mana salah satu fungsi pemupukan adalah menumbuhkan pakan alami, ini jadi kurang berhasil karena tanahnya yang sebelumnya sangat asam. Jadi harus diberi perlakuan sebelum pemupukan, harus ada perlakuan terlebih dahulu seperti pengapuran, di mana nantinya untuk menetralkan kadar asam di dalam tanah sehingga tanahnya menjadi subur dan produktivitasnya membaik.
Selanjutnya, akibat lain dari kehadiran asam sulfat ini bisa menyebabkan lambatnya pertumbuhan tanaman penutup pematang, sehingga pematang mudah tererosi. Maksudnya seperti ini, jadi ketika tanah asam, berarti tanah ini kan termasuk tanah yang tidak subur atau tanah yang tidak produktif. Nah, karena tanah ini tidak subur ataupun tidak produktif, makanya tanaman itu susah untuk tumbuh di tanah yang memiliki kadar asam yang sangat rendah. Nah, padahal tanaman-tanaman yang tumbuh nanti itu berfungsi untuk menjaga agar tanah itu tidak tererosi atau tergerus oleh air ketika pemeliharaan. Jadi ketika tanah asam itu nanti akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan tanaman, di mana tanaman yang seharusnya mampu mencegah terjadinya erosi pada tambak itu tidak tumbuh, sehingga tambak-tambak yang kita buat itu mudah tererosi atau tergerus oleh air. Nah, ini ada beberapa gambar. Di antaranya adalah yang di gambar pertama ini adalah gambar orang yang sedang melakukan pengapuran, di mana yang dijelaskan sedikit disinggung tadi bahwa tujuan pengapuran itulah mengembalikan kadar asam menjadi netral untuk pada tanahnya. Jadi dilakukan pengapuran secukupnya sampai tanah dikira menjadi netral atau kandungan pH tanahnya netral, sehingga produktivitasnya kembali normal. Nah, di gambar kedua ini adalah gambar di mana contoh tanah yang mengandung kadar asam yang sangat rendah. Nah, biasanya itu tanah yang mengandung kadar asam yang sangat rendah itu airnya berwarna sedikit kemerah-merahan, atau nanti juga ada sedikit kayak lapisan minyak di permukaan airnya. Nah, mungkin di gambar yang ketiga ini juga salah satu cara untuk mengolah tanah menjadi subur atau menjadi lebih baik, sehingga nanti ketika proses pemeliharaan biota baik itu ikan maupun udang bisa berjalan normal dan bisa ikan maupun udang bisa tumbuh dengan baik. Lanjut di bagian ini adalah ciri-ciri dari tanah yang memiliki kadar asam yang cukup rendah atau kadar asam yang sangat rendah. Nah, yang pertama, tanah yang memiliki kandungan asam yang sangat rendah itu ciri-ciri yang pertama adalah adanya bercak-bercak ataupun lapisan yang berwarna kemerahan atau merah karat di permukaan tanah dasar tambak. Seperti pada gambar di slide sebelumnya, jadi tanah yang memiliki kandungan asam yang sangat rendah itu dia biasanya berwarna kemerah-merahan, atau kalian bisa membayangkan kalau misalkan besi berkarat. Nah, itu adalah contoh warna merah karat pada tanah yang memiliki kandungan asam yang rendah. Kemudian yang kedua, terdapat lapisan atau selaput seperti minyak di permukaan air. Jadi nanti ketika tanah itu asam, kemudian ada air di bagian permukaan tanahnya, itu nanti akan terlihat seperti selaput atau ada seperti lapisan minyak di permukaan airnya. Berarti kalau sudah terlihat seperti itu bisa digolongkan tanah yang ada atau tanah yang kita jumpa itu memiliki kandungan asam yang cukup rendah. Kemudian yang ciri-ciri yang ketiga adalah terdapat bercak-bercak berwarna kuning pucat atau jerosit pada permukaan tanahnya. Ini adalah ciri-ciri yang ketiga, jadi berwarna kekuning-kuningan, jadi tanah itu semacam ada bercak-bercak kuningnya. Nah, itu kalau terlihat tanah seperti itu bisa menandakan bahwa tanah juga memiliki kandungan asam yang cukup rendah. Kemudian ciri yang keempat, air genangan pertama di dalam tambak setelah penjemuran bersifat sangat asam. pH-nya berkisar 3-4. Ini adalah ciri-ciri tanah yang memiliki kandungan asam yang cukup rendah. Jadi ada 4. Yang pertama, adanya bercak-bercak kemerah karat, kemudian adanya lapisan minyak, kemudian ketiga ada bercak-bercak berwarna kuning, kemudian keempat adalah air genangan pertama di dalam tambak setelah penjemuran biasanya bersifat asam dengan kandungan asam 3-4. Nah,
Dari slide-slide yang di awal atau slide-slide di atas sudah dijelaskan bahwa kondisi tanah tambak yang memiliki kandungan pH yang cukup rendah ataupun tanah dengan kandungan asam yang sangat rendah itu memiliki produktivitas yang sangat buruk atau tanahnya kurang subur dan memiliki beberapa ciri-ciri seperti adanya warna merah karat, adanya bercak kuning, adanya lapisan minyak dan sebagainya. Nah, ketika tanah-tanah yang mengandung pH yang cukup asam tadi dapat menghambat pertumbuhan pakan alami di dalam tambak. Nah, ketika pakan alami sudah terhambat pertumbuhannya, nanti selama pemeliharaan produktivitas atau produksi pakan alami itu berkurang sehingga nanti akan mengakibatkan jumlah pakan alami yang dikonsumsi oleh biota yang kita pelihara itu sangat sedikit. Nah, bagaimana caranya agar tanah yang memiliki kandungan asam itu bisa menjadi normal atau menjadi netral kembali? Nah, cara untuk meningkatkan pH tanah atau menaikkan pH tanah seperti pada gambar di slide ini, ini ada menggambarkan ada beberapa orang yang sedang menebar kapur. Nah, jadi salah satu cara untuk meningkatkan pH tanah itu adalah dengan cara pengapuran. Jadi pengapuran itu memiliki manfaat yang pertama meningkatkan pH tanah dan air, kemudian kedua adalah membakar jasad-jasad ternik penyebab penyakit dan hewan liar. Jadi yang kita bahas yang pertama meningkatkan pH tanah dan air maksudnya. Ketika tanah yang akan kita gunakan sebagai tambak atau tanah yang akan kita gunakan sebagai kolam tempat pemeliharaan ikan maupun udang, ketika tanah yang memiliki kandungan asam yang cukup rendah, itu kita bisa naikkan atau kita bisa ubah kandungan asamnya menjadi netral kembali, ataupun bisa kita naikkan menjadi sedikit basah, salah satunya dengan cara pengapuran. Ada beberapa jenis kapur yang bisa digunakan untuk meningkatkan pH tanah ataupun pH air, salah satunya adalah kapur pertanian. Nah, kapur-kapur ini banyak dijumpai di toko-toko pertanian yang biasa digunakan untuk meningkatkan pH tanah. Ini bisa juga digunakan untuk tanah yang akan digunakan sebagai kolam maupun tambak. Kemudian manfaat pengapuran kedua adalah membakar jasad-jasad ternik penyebab penyakit dan hewan liar. Jadi selain kapur ini selain mampu meningkatkan pH tanah atau mengembalikan tanah menjadi netral sehingga produktivitasnya kembali normal, tanah menjadi subur kembali, kapur ini mampu membakar jasad-jasad ternik. Contohnya misalkan ada bakteri-bakteri yang nantinya akan menjadi penyakit ketika selama proses pemeliharaan ataupun jasad-jasad ternik lainnya atau hewan-hewan liar seperti cacing, kepiting, udang kecil. Ini ketika ditebarkan kapur di dasar tambaknya atau di bagian tanahnya, mereka akan pergi atau menghindari kapur tersebut atau menghindari kolam tersebut, sehingga selama pemeliharaan nanti paling tidak hewan liar ataupun jasad-jasad ternik penyebab penyakit itu bisa berkurang. Nah, selanjutnya adalah membahas mengenai kesuburan tanah. Kesuburan tanah sangat berkaitan dengan bahan organik dan kandungan unsur hara tanah. Kandungan bahan organik di dasar tambak sangat mempengaruhi pertumbuhan klekap. Jenis unsur hara yang dibutuhkan oleh klekap dan tanaman air yaitu terbagi dalam dua kelompok. Ada kelompok unsur hara makro dan kelompok unsur hara mikro, di mana kelompok unsur hara makro ini sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang relatif besar. Sedangkan untuk unsur hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun, apabila jumlah unsur hara mikro ini terlalu berlebihan, itu bisa menjadi racun di dalam tambak. Jenis unsur hara makro yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan klekap dan tanaman air itu ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya mengenai pH tanah, bahwa kandungan asam yang sangat rendah dalam tanah itu memiliki dampak yang kurang bagus terhadap produktivitas tanah itu sendiri, di mana nantinya mineral-mineral tanah ataupun unsur-unsur hara tanah seperti kalsium, fosfor, dan sebagainya itu akan terikat di dalam tanah sehingga produktivitasnya itu sangat rendah ketika tanahnya asam.
Makanya kenapa harus adanya pengapuran sehingga tanah diubah menjadi netral atau tanah diubah menjadi lebih baik lagi sehingga produktivitasnya menjadi lebih baik dan kandungan-kandungan unsur hara makro itu bisa terlepas di dalam air sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk pertumbuhan klekap maupun tanaman air yang nantinya saat pemeliharaan baik itu ikan maupun udang, pakan-pakan alami ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk pertumbuhan maupun perkembangan dari biota yang akan kita pelihara, entah itu udang, ikan, kepiting, dan sebagainya. Nah, tanah yang subur, contohnya pada dunia pertanian, tanah yang subur itu akan meningkatkan hasil produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu buah-buahan, sayuran, maupun biji-bijian. Nah, begitu juga dengan tambak. Ketika tanah tambak itu subur atau tanah tambak itu produktif, maka nanti ketika pemeliharaan, selama proses pemeliharaan biota, baik itu udang maupun ikan, tanah dengan kondisi yang bagus, produktivitas bagus, itu mampu menghasilkan pakan alami yang lebih banyak, pakan alami yang berkualitas, sehingga biota-biota yang nanti kita pelihara itu mampu mengkonsumsi pakan alami sesuai dengan kebutuhan biota. Nah, di sini ada tabel hubungan kandungan unsur makro terhadap kesuburan perairan, di mana ada beberapa jenis unsur makro, diantaranya ada fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium. Nah, di sini tabelnya menunjukkan adanya unsur makro, kemudian kandungannya dalam satuan ppm, kemudian tingkat kesuburannya. Yang pertama, fosfor. Kandungan di dalam tanah itu lebih dari 46 ppm. Ketika kandungan lebih dari 46 ppm berarti termasuk tingkat kesuburan tinggi. Kemudian kalium lebih dari 500 ppm, itu menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanahnya itu tinggi. Magnesium lebih dari 600 ppm, berarti menunjukkan bahwa kesuburan tanahnya tinggi. Kemudian ada kalsium lebih dari 1200 ppm, itu menunjukkan bahwa tingkat kesuburannya tinggi. Nah, apabila dari beberapa unsur makro seperti fosfor, kalium, magnesium, apabila kandungan atau kadarnya kurang dari yang tertera, misalkan kandungan fosfor kurang dari 46 ppm, berarti tingkat kesuburannya masih kurang. Jadi bisa dikatakan lebih rendah. Berbeda dengan kandungan fosfor lebih dari 46, berarti dia memiliki tanahnya bisa dikatakan tanah yang subur. Nah, di sini ada beberapa gambar tanah kolam yang subur dan tanah kolam yang asam, atau tanah tambak yang subur atau tanah tambak yang asam. Nah, bisa dilihat pada gambar tanah kolam yang subur, di situ ada tanaman-tanaman yang tumbuh di pematang. Nah, balik lagi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya pada pH tanah, tanah yang memiliki kandungan asam yang sangat rendah itu akan menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di pematang. Selain produktivitas untuk pertumbuhan pakan alami, juga menghambat pertumbuhan tanaman yang seharusnya dapat tumbuh di pematang. Ketika tanaman ini tidak tumbuh, berarti menunjukkan bahwa tanah itu cenderung asam atau tidak subur. Nah, ketika tanah ini kurang subur atau dia memiliki kandungan cukup asam, nantinya tanaman-tanaman yang seharusnya mampu menjaga konstruksi atau menjaga pematang ataupun pematang kolam ataupun tambak itu tetap kokoh, itu mudah untuk tergerus air ketika tanaman ini tidak ada. Nah, jadi ketika tanaman itu ada, menunjukkan bahwa tanah ini subur. Kemudian tanah ini memiliki produktivitas yang baik untuk pertumbuhan pakan alami. Berbeda dengan tanah kolam yang asam, misalkan ketika diisi air ada warnanya sedikit kemerahan, ada lapisan minyak, kemudian ada bercak-bercak kuning, itu menunjukkan bahwa tanah ini tidak produktif karena tanah ini cenderung memiliki kadar asam yang sangat rendah. Jadi hubungan kandungan unsur makro terhadap kesuburan perairan seperti di tabel ini memiliki kandungan yang berbeda-beda antara fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium, di mana fosfor itu lebih dari 46,
kalium lebih dari 500, magnesium lebih dari 600, kalsium lebih dari 1200 ppm. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kesuburan tanahnya itu sangat tinggi, sehingga nanti baik untuk pembuatan tambak ataupun kolam. Kita akan membahas mengenai vegetasi atau tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar tambak ataupun kolam. Pada umumnya, tambak itu kan dibangun di sepanjang lahan pesisir dan estuaria, di mana pesisir merupakan daerah pertemuan antara wilayah daratan dan lautan atau pantai. Bagian daratan wilayah pesisir itu masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut air laut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan estuaria adalah bentuk teluk di pantai yang sebagian tertutup tempat air tawar dan air laut bertemu dan bercampur sehingga menyebabkan daerah ini memiliki air yang bersalinitas lebih rendah dibandingkan laut terbuka. Jadi pesisir dan estuaria memiliki pengertian yang berbeda. Seperti yang dijelaskan bahwa pesisir itu adalah pertemuan daratan dan lautan yang kondisinya masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut air laut, angin laut, dan adanya perembesan air asin. Sedangkan estuaria itu adalah bagian bertemunya atau bercampurnya air tawar dan air laut, di mana dicirikan dengan salinitas atau kadar salinitas yang lebih rendah dibandingkan pada laut terbuka. Nah, kenapa kita harus membahas vegetasi untuk pemilihan lokasi budidaya yang baik? Karena vegetasi itu kita perlukan selain untuk nanti pelindung di tambak itu sendiri, itu kita juga untuk menjaga ekosistem yang ada atau menjaga rantai makanan yang ada, tempat mencari makan, tempat berlindung, tempat berkembang biak. Nah, apabila vegetasi itu hilang, maka ekosistem juga akan rusak. Nah, ketika ekosistem rusak, berarti nanti proses mencari makan, proses berkembang biak juga akan menurun atau menjadi lebih rendah. Maka fungsi vegetasi itu sangat diperlukan di kolam ataupun tambak, itu sangat dibutuhkan, sangat penting sekali. Nah, kembali ke tambak ataupun kita berbicara mengenai pemeliharaan di pesisir atau pada bagian payau dan laut. Berarti kalau kita membahas kondisi payau dan laut, berarti vegetasinya yang paling banyak adalah mangrove. Mangrove sendiri memiliki beberapa jenis yang nanti memiliki fungsi sebagai green belt atau sabuk hijau, di mana mangrove ini menjadi sabuk hijau, biasa disebut dengan sabuk hijau atau green belt, karena dia akan menjadi pelindung utama bagi tambak-tambak yang kita siapkan untuk pemeliharaan. Kenapa dia bisa menjadi pelindung? Kenapa mangrove itu menjadi pelindung dan sangat penting? Karena ketika nanti terjadinya pasang surut air laut, adanya deburan ombak, dia akan menjadi benteng utama sebelum air laut itu masuk ke dalam tambak. Nah, makanya vegetasi ini sangat dibutuhkan ketika kita mau melakukan pembuatan tambak. Jadi harus diperhatikan vegetasi, terutama kalau wilayah pesisir, payau, dan laut atau pembuatan tambak itu harus memperhatikan kondisi mangrove-nya. Jangan sampai kita melakukan penebangan hutan secara besar-besaran hanya untuk membuka lahan tambak, tapi tidak memperhatikan ekosistem keberlanjutannya. Jadi harus diperhatikan untuk ekosistem dan kelangsungan hidup biota lainnya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama bisa kita lihat itu adalah proses pembukaan lahan hutan mangrove. Ada mesin yang digunakan untuk melakukan pembukaan lahan. Kemudian yang di bagian bawah itu adalah deretan pohon mangrove yang berfungsi sebagai green belt atau sabuk hijau, di mana di sebelahnya itu adalah wilayah tambak. Jadi kita bisa ketahui bahwa dari dua gambar tersebut itu menunjukkan bahwa yang pertama adalah pembukaan lahan, jadi yang kedua adalah itu adalah lahan yang masih memperhatikan fungsi dari hutan mangrove itu sendiri. Pembukaan hutan mangrove untuk tambak harus memperhatikan dan menyisakan jalur hijau atau green belt, ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kita memang harus menyediakan atau menyisakan pohon mangrove sebagai pelindung sabuk hijau yang berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone. Berdasarkan berbagai studi, kemudian diusulkan agar pembukaan hutan mangrove untuk pembuatan
tambak atau pertambakan tidak melebihi 30% dari hutan mangrove yang tersedia, antara 10-20% saja. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kawasan pantai. Salah satu penyebab kehancuran budidaya udang adalah rusaknya lingkungan, terutama hutan mangrove. Nah, jadi pembukaan lahan sebagai tambak, pembukaan lahan hutan mangrove, pembabatan hutan mangrove itu tidak boleh lebih dari 20% atau kurang dari 30%. Itu yang baik untuk pembuatan tambak. Jadi kita harus sisakan lebih besar tanaman mangrove-nya dibandingkan lahan untuk pembuatan tambaknya. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang dijelaskan, fungsi sabuk hijau sebagai zona penyangga atau zona bisa juga sebagai zona pelindung. Ketika hutan mangrove itu rusak, ekosistem pasti rusak, rantai makanan di situ pasti hancur. Jadi tempat yang dimana ikan ataupun biota lainnya yang biasa berkembang biak mencari makan di situ, ketika hutan mangrove itu hancur, maka dia ikut hancur. Biotanya, ekosistemnya, lingkungannya jadi rusak. Jangan karena kita mau menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari tambak yang kita buat, kita sampai melupakan fungsi dari ekosistem atau fungsi dari lingkungan. Ketika lingkungan itu hancur, ekosistem hancur, itu pasti akan berdampak terhadap keberlangsungan budidaya yang kita lakukan. Nah, di sini dijelaskan juga salah satu penyebab kehancuran budidaya udang adalah rusaknya lingkungan, terutama hutan mangrove. Nah, hutan mangrove yang seperti dijelaskan adalah berfungsi sebagai pelindung. Yang pertama sebagai pelindung, kedua untuk mencari makan, ketiga untuk berkembang biak untuk biota-biota. Ketika hutan mangrove itu rusak, lingkungannya menjadi rusak, otomatis pertambakan atau siklus budidaya yang kita lakukan pun perlahan akan mulai rusak juga. Jadi ketika kita mau melakukan pembukaan hutan mangrove sebagai tempat budidaya, baik itu ikan maupun udang, kita harus memikirkan keberlangsungan atau keberlanjutan dari ekosistem di wilayah tersebut. Jadi kalau misalkan mangrove kita buka, berarti jangan lebih dari 20%, ataupun kurang, yang baik kurang dari 30% dan tidak lebih dari 20%, untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk materi pemilihan lokasi budidaya perairan payau dan laut mengenai pH tanah, kemudian kesuburan tanah dan vegetasi. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita sama-sama belajar untuk dunia perikanan.